Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata kuliah teknik proyeksi bisnis. Pada hari ini kita akan melanjutkan salah satu metode proyeksi bisnis yang cukup sederhana, yaitu dengan metode pemulusan. Ya. Ya. Nah, jadi namun sebelum masuk ke metode pemulusan sendiri, kita akan melakukan penjelasan mengenai metode rata-rata. Nah, metode rata-rata sendiri itu adalah salah satu sebenarnya metode pemulusan. Jadi tujuan dari metode pemulusan adalah untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat randomness atau kerancakan pada data masa lalu. Nah, bagaimana cara melakukan metode pemulusan? Yang pertama adalah dengan cara membuat nilai rata-rata bergerak tunggal. Nah, yang kedua adalah melakukan rata-rata bergerak ganda. Nanti kita pelajari satu persatu. Kemudian kita juga melakukan pemulusan dengan eksponensial tunggal dan eksponensial ganda. Nah, untuk mencapai pada rata-rata bergerak tunggal dan bergerak dan ganda atau istilahnya moving average, rata-rata bergerak, itu kita akan melakukan metode yang sangat sederhana yang namanya metode naif. Ya. Yaitu sebelum kita masuk ke sana, tata urutannya kita akan pelajari dulu metode naif, metode sederhana. Nah, metode sederhana ini adalah metode yang menganggap bahwa data terakhir adalah data yang paling baik untuk membuat proyeksi. Jadi yang paling gampang itu dengan cara memberikan data terakhir, entah itu data terakhir minggu terakhir, hari terakhir, menit terakhir, jam terakhir, ataupun detik terakhir. Jadi dalam konteks ini data yang terakhir itu yang digunakan. Misalnya berapakah panen kopi yang terjadi di Kabupaten Banyumas pada tahun 2020. Nah, data yang diketahui terakhir, mohon maaf pada tahun 2021 karena ini proyeksi. Itu karena yang diketahui adalah data terakhir misalnya adalah 900 ton, maka data yang diproyeksikan pada tahun 2021 itu juga 200 ton. Nah, memang ini nanti banyak kelemahannya. Ya, ini adalah rumusannya. Jadi YT plus 1 ini ditandai yang ada gambar apa itu checklist kebalik di atas, itu namanya Y pred atau Y prediction, Y prediksi, YT prediksi. T plus 1 itu artinya tahun sekarang ditambah 1, berarti misalnya tahun ini sekarang adalah 2020, maka proyeksinya itu adalah tahun 2021 maksudnya. Nah, YT plus 1, Y pred T plus 1 itu sama dengan YT, artinya sama dengan tahun ini. Nah, membacanya seperti itu. Jadi pada YT pred T plus 1, data proyeksi satu periode setelah T. Tapi T sendiri adalah data terbaru untuk tahun mendatang atau detik mendatang atau hari mendatang. Artinya sama saja ya, data terakhir tahun ini atau waktu kali ini sama dengan tahun yang akan atau waktu yang akan datang. Nah, ini adalah contohnya, untuk menghitung prediksi. Nah, di sini cara menghitungnya tinggal menggeser. Jadi periode 1 akan menjadi periode 2, periode 2 akan menjadi periode 3, seperti ini, jadi periode 1. Nah, ini misalnya Y-nya, Y itu adalah
tahun sekarang, kemudian YT plus satunya itu mana? YT plus satunya itu kalau tahun 99 itu, kalau prediksinya itu adalah 75. Nah, 75. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, nanti kita coba latihan. Nah, kita coba latihan lah. Dalam setiap proyeksi mesti ada namanya error. Error itu adalah selisih antara prediksi dan kenyataan. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan bahwa semakin bagus proyeksi itu semakin kecil errornya. Jadi nanti diupayakan yang errornya kecil. Ya tentunya mungkin dalam hal ini mungkin errornya akan gede. Kenapa gede ya? Karena ini hanya menggunakan paling sederhana, hanya menggeser proyeksinya. Oke, kita coba nanti kita keluar dulu, kita ambil Excel-nya ya. Kita ambil Excel untuk belajar bagaimana menghitung. Ini saya ambil teknik proyeksi bisnis. Ya, ini kita ambil aja salah satu metode pemulusannya. Oke, datanya sama atau enggak? Nah, oke. Oke, kita ambil salah satu ini sudah ada. Tapi ini datanya beda ya. Pemulusan tunggal, pemulusan ganda, pemulusan Nah, ya. Oke, kalau gitu kita tik sendiri aja ya. Ini karena di sini ternyata nggak ada. Oke, kita ambil data sendiri. Oke, saya besarkan. Berapa saja ya datanya ya, kita lihat dulu di PPT. Kita lihat, berarti 98 sampai 2006, 75, 82, 85, 75, 75, sini aja. 75, 82, 85. Mudah-mudahan sudah. Tanyanya itu adalah 1996, kemudian 1997. Oke, kita cek lagi dulu. Ya, ini kita cek lagi. 98 dimulai 98 sampai 2006. Kemudian nilainya adalah 90, 94, 98, 90, 94, 98. Agak gampang lupa ini. 90, 94, 98. 90, 94, 98. Nah, ini tadi mulai dari 1998, berarti 1999. Nah, kita tarik aja ini 2000. Oke, kita tarik sampai iya, oke. Sampai sini 2006. Nah, ini nanti proyeksinya 2007. 98 terus bentar, saya pakai kacamata. Nah, saya lihat lagi itu 102, 105, 102, 102, 105, 110. Nah, ini kan terakhir kan ini tak merahin bahwa ini proyeksinya. Ini adalah periode 1, periode 2, periode 3, dan seterusnya, tarik aja ya. Ya. Iya. Nah, ini adalah Y. Ya. Kemudian Y pred, nah ya pred, nah, sebenarnya ada tanda petiknya T plus 1.
Ini YT plus 1. Nah, sekarang kalau 98 itu sudah ada, itu berarti tidak ada proyeksinya. Bentar ya. Ya. Berarti di sini tidak ada. 98 itu tidak ada, harusnya ada minimal satu interval bergeser. Nah, caranya ngambil, maka 99 ya. Cara yang ngambil adalah sama dengan, ini sama dengan adalah ini. Nah, ini aja. Nah, 75. Jadi 75-nya bergeser ke sini. Kemudian coba kita tarik sama enggak? Nah, ini kalau yang 2006 akan menjadi 2007. Nah, jadi bergeser. Nah, ini bergeser. Jadi yang tadinya 99, jadi nanti tolong perhatikan, ini gampang banget, tapi kalau Anda nggak latihan, nggak mau pertahankan, nanti belum tentu bisa. Nah ini. Jadi nanti 99 itu sama dengan 98. 2000 sama dengan 99 gitu ya. Jadi bergeser ini ke sini. Jadi kalau insert itu mana ya, insert simbol, insert set. Ya. Nah, ini ke sini. Thread ya. Ini ke sini. Ya. Ini ke sini. Dan seterusnya. Nah, jadi bisa dipahami ya, untuk metode naif itu memakai data terakhir. Nah, oke, kita lanjutkan, ada apa lagi setelah metode naif? Kita lihat. Kita lihat setelah metode naif itu adalah metode sederhana. Ini penjelasannya ya. Metode ini yang tadi ya, ini yang tadi. Metode sederhana seperti tadi di atas atau metode naif itu memandang data terakhir sebagai dasar untuk membuat proyeksi. Padahal kenyataannya jika kita melihat grafik, oke nanti kita buktikan dengan grafik, penjualan di atas itu memiliki nilai penjualan yang cenderung yang semakin meningkat. Kita lihat semakin meningkat seperti apa? 75, 82, 85, 90, 94, 98, 112. Ya, kita coba buktikan dengan grafik, kita insert grafiknya. Nah, oke, misalnya kita grafik insert aja. Nah, insert. Oke, nih. Nah, ini karena tadi tidak ada datanya ini ya, anggap asumsinya karena ini tahun 99 itu adalah ini. Ya. Ini cenderungnya naik, padahal di satu sisi ini diasumsikan sama terus, sama dengan tahun sebelumnya. Berarti kan ada errornya yang cukup gede. Ya. Maka untuk itu dibuat selisihnya. Nah, di sini berapa? Ini sama dengan ini, 82 dikurangi 75. Nah, ya 7. Kita tarik. Ini supaya gampang aja sebetulnya. Sebetulnya itu ini dikurangi ini, 82 kurangi 75. 85 kali kurangi 82, tapi hanya karena ini sudah terbentuk ini gitu. Jadi selisihnya seperti ini. Selisihnya ini. Oke. Apalagi yang bisa kita dapat dari proyeksi selanjutnya? Ini tadi sudah diantisipasi dengan semakin selisihnya semakin meningkat ini tadi ya. Kemudian selanjutnya seperti apa? Nah, itu adalah dengan mengoreksi, ya, dengan mengoreksi
atau ditambahkan dengan selisihnya. Dengan koreksi atau ditambahkan dengan selisihnya. Jadi nanti mulai muncul adalah proyeksi yang tahun ketiga, ya, periode ketiga. Oke, kita coba buktikan ya, kita coba buktikan dengan cara dikoreksi dengan untuk karena ini tadi ada tren kecenderungan naik, maka dikoreksi dengan selisihnya. Ya, atau secara relatif. Oke, kita tahap demi tahap dulu. Kita lihat lagi ke sini. Nah, di sini kemudian sama dengan yang diproyeksikan di sini ya. Sama dengan kalau rumusnya saya isikan seperti ini. Berarti sama dengan ini ya. Ditambah dengan ini kurangi C4 dikurangi C3. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi itu adalah nilai tahun itu ditambah dengan selisih. Ya, kita coba tarik lagi. Tarik berubah tidak? Iya. Nah, ini berarti sama. Ini C6 dikurangi C5 kurangi C4. Nah, oke, kita cek. Ya. C5 C2 ya. Ini terus bergerak sampai sini, kita cek 100. Itu hasilnya 108 sama 115. Oke. Nah, ini udah benar mestinya ya. Nah, oh sebentar, ini kita cek ya. Coba ini kita delete dulu. Nah. C3. Oh, sorry, salah. Ini maksudnya ini itu ngitungnya C4, ini C4 ya. C4. Nah. Oke. Belaskan sini boleh. Ya, ya, udah benar. Jadi ini coba kita buang aja ini karena sudah tahap berikutnya. Ya. Jadi mohon maaf teman-teman nanti ini hanya sekedar gambaran latihan. Jadi bisa atau tidak nanti ya Anda harus latihan sendiri, mempelajari sendiri ya. Nah, untuk tahap yang kedua ini karena kita mempertimbangkan nilai relatif perubahannya itu, maka untuk tahun 2000 atau periode ketiga itu mengambil dari nilai C4 ini, kemudian ditambah dengan C4 dikurangi C3. Jadi ditambah dengan selisihnya tadi yang kita hitung. Nah, selisihnya tadi kan di sini ya, kita buka lagi, itu adalah ini dikurangi, ini Anda boleh dengan cara apapun sebenarnya nggak masalah, karena ini sudah ada rumusnya. Nah, ini, jadi selisihnya, maksudnya intinya apa? Kita ingin ngomong bahwa untuk proyeksi ketiga itu adalah dari nilai proyeksi kedua, nilai aktual kedua dikurangi yang pertama. Jadi kan ini, makanya secara nggak langsung adalah, ini adalah di sini itu, yang ketiga itu adalah 82. 82 ini ditambah dengan selisihnya ini. Nah, itu dari sini. Jadi kalau
kita panahkan lagi seperti ini. Ini masih numpuk ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau yang di sini itu adalah ke sini ya, tapi ditambah 7. Nah, jadi ini berasal dari mana? Dari 82 ditambah 7 sama dengan 89. Sebetulnya bisa aja saya bikin rumus ini ditambah selisihnya ini, bisa. Ya. Bisa, nah, misalnya gini. Jadi atau ini sebenarnya adalah oke, nggak usah saya bikin aja. Nah, bagaimana terus setelah kita bikin rumusnya? Oke, kita insert dengan insert tabelnya. Nah, seperti ini. Tabelnya ini. Ini apa? Yang hijau, ini sudah ada koreksi, yaitu yang ini, yang 89 ini. Yang hijau ya, yang hijau. Sedangkan yang merah itu yang ini, yang melompat. Sedangkan yang biru masih yang ini. Jadi proyeksinya masih kurang lebih masih benar, masih sama. Nah, oke. Kemudian tahap selanjutnya setelah tadi disampaikan bahwa metode sederhana itu memandang yang terakhir sebagai data yang untuk proyeksi. Sedangkan penggunaan secara relatif itu lebih mendekati kenyataan dibandingkan secara absolut. Kalau tadi kan absolut ya. Nah, relatif sudah kita hitung ini tadi. Nah, relatifnya seperti apa? Nah, relatifnya adalah seperti ini. Jadi mempertimbangkan nilai relatifnya. Relatif itu apa? Relatif itu pembagian antara waktu sekarang dibagi dengan waktu lampau. Nah, gitu. Misalnya gimana? Waktu sekarang itu adalah prediksi tahun ke-10 atau periode ke-10 itu adalah berasal dari waktu tahun ke-9 dikalikan dengan nilai antara waktu ke-9 dibagi waktu ke-8. Nah, gitu kan. Udah mulai rumit ya. Rumit. Nah, kita mulai bisa ambil contoh. Oke. Sekarang kita akan bahas tahun 2000. Nah, ini tadi kita copy aja. Supaya nggak rumit, nggak bingung. Ini kita copy ke slide berikutnya. Nah, ini datanya ini ya. Datanya ini kita copy ke slide ke tempat lain. Ke sini. Oke. Nah, kita besarin. Dikit. Oke, ini datanya sama tadi ya. Nah. Oke. Untuk tahun ke-3 atau tahun 2000 itu sama dengan nilai, kita harus bikin rumusnya, tolong perhatikan, sama dengan nilai tahun ke-99 ya dikalikan, kalikan itu bintang ya, kalikan dengan dirinya ini lagi dibagi dengan tahun sebelumnya. Iya, ya. There. Nah, sekarang ada komanya. Sehingga proyeksinya menjadi itu
Bentar, ini kayaknya ada yang salah. Nilainya bagaimana nilainya kita lihat. Ya. Oh ya, ini dibulatkan, di sini dibulatkan. Jadi ada kecenderungan ini sudah mulai terkoreksi dengan kondisi relatifnya. Jadi tadi ini kan 90, 88, 95. Kita coba praktekkan dengan kondisi sesungguhnya. Kita tarik aja. Ini kan 89,6 itu kan sama dengan 90. Nah, ini kalau kita bulatkan ini kelompok ini atau kita bulatkan jadinya kayak gini. Sorry, kebalik ya. Nah, oke. Nah, bulat jadi 90, 88 sesuai itu. Nah, kemudian kalau kita bikin grafik akan seperti ini. Set ya. Terus, nah, ini katalog. Nah, ini grafiknya. Ya. Oh, bukan. Kita nggak usah ngeblok ya. Ini aja. Nah, dia sih harus bikin sendiri. Ini. Nah, ini. Oke. Ya. Jadi grafiknya kayak gini. Jadi kalau melihat itu yang merah itu berasal dari yang data aktualnya, sedangkan yang hijau itu adalah hasil dari proyeksinya. Sudah terkoreksi sama dengan jadi nempel itu grafiknya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita dapat rata-rata dengan koreksi relatif, pada dasarnya data itu selain mengalami pola tren atau naik atau turun itu seringkali juga mengalami pola musiman. Nah, musiman itu bisa kuartalan, bisa semesteran, dan terulang sepanjang periode, setiap periode. Ya. Nah, untuk itu maka dalam membuat proyeksi juga dibikin dibikin bisa sesuai musimannya, misalnya musimannya atas dasar semesteran atau kuartalan. Kalau kuartal itu berarti kan ada 4 bagian. Jadi kuartal 1 itu bulan 1 sampai bulan 3. Kemudian kuartal 2 itu bulan 4 sampai bulan 6. Kuartal 3 itu bulan 7 sampai bulan 9. Dan kuartal keempat atau terakhir itu bulan Oktober sampai atau bulan 10 sampai 12. Sehingga YT+1 itu sama dengan Y T-3. Nah, kenapa 3? Ya karena dibagi menjadi 3. Nah, kemudian kenapa kemudian semesteran? Semesteran itu ada dua bagian sehingga dikurangi 1 atau separuhnya. Oke, kita lihat. Nah, datanya akan seperti ini misalnya. Ini datanya baru ya, datanya baru. Nah, itu di sini itu dipecah. Ya, kalau semesteran ini berarti ini kan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3 dan seterusnya. Periodenya periode 1 itu memanjang sampai 16 karena 4 tahun. Ya, 4 tahun jadi ada 16 bagian. Nah,
Datanya seperti ini, karena dihitungnya adalah kuartalan. Dijumlahkan per kuartal. Nah, kemudian menghitungnya rata-rata kuartalannya itu eh, ini harus kita masukkan dulu angkanya ya. Angkanya coba ini angkanya sudah ada belum ya? Pemulusan tunggal. Nah, sama enggaknya. Datanya beda ya. Datanya beda. Oke, coba kita cari data yang mana. Data rata-rata. Oh, ini metode sederhana. Nah, ini datanya ini. Oke. Rata-rata sederhana. Rata-rata berfraksi satu bergerak ganda. Nah, ini. Jadi kita lihat nah, ini datanya ini. Kita coba copy yang masih baru saja supaya bisa dipahami bareng-bareng. Copy, kemudian tambahkan. Ya. Nah, ini kosongkan dulu. Kosongkan dulu untuk bisa dipelajari bareng-bareng ya. Untuk ini rata-rata bergerak ya. Bentar. Cari yang sederhana dulu. Oh, ini rata-rata sederhana. Datanya beda ya. Kita pakai yang ini. Coba kita cek dulu sama enggak dengan data yang ada di PPT. Ya, sama. Ya, sama. Nah, pertama kita ngitung Pak, misalnya proyeksi tahun 2007. Tahun 2007 itu berarti melihat tahun 2006. Ya, tahun 2006. Ini rata-rata sederhana ya, dengan rata-rata sederhana. Jadi tahun 2007 melihat tahun 2006. Bagaimana seperti ini? Nah, 2006. Nah, ini set 4. Oke. Nah, 2007 itu melihat 2006 dengan cara bagaimana? Nah, kita masukkan satu. Nah, ini 2000-an itu kayak gini. Harusnya seperti ini. Nah, kita masukkan. Ya, nah ini maksudnya seperti ini. Oke. Kemudian ini tarik juga biar kanan 2007 ya. Nah, jadi nanti 2007 itu proyeksi sederhananya itu sama dengan ini. Nah, enter sama dengan ini. Nah, jadi tinggal digetek gitu ya, di drag ya. Oke. Nah, jadi 2007 itu akan menghasilkan kalau sederhana akan menghasilkan ini. Tapi masalahnya ada ketentuan seperti ini. Ada bahwa metode ini itu memiliki kekurangan, yaitu hanya mempertimbangkan nilai pada kuartal yang sama saja. Padahal data secara umum itu dari tahun ke tahun itu memiliki kecenderungan yang meningkat atau tren positif. Oleh karena itu metode ini dimodifikasi dengan memasukkan unsur tren ke dalam persamaan. Unsur tren dalam persamaan. Unsur trennya bagaimana? Jadi 2007 nanti dimasukkan gini. Nah, tren persamaannya itu ini agak mulai rumit. Jadi ditambah dengan berarti dia kan di 14 ditambah
Tolong perhatikan, saya mencoba ini ya. Uh, mana sih tadi? Nih, ya. 2007 itu sama dengan ini, saya nggak ubah-ubah untuk membedakan antara yang hasil sederhana lah. Ini sama dengan, ini lihat rumusnya sama dengan D14. Ini ini mungkin beda dengan yang di sana ya. Karena ini kolomnya dan ini bebas saya ambil. Kemudian ditambah ya, ditambah dengan mana? Dengan ini dikurangi ini. Nah, kemudian ditambah ini dikurung tutup dulu, dikurung buka dulu. Double. Ditambah mana? Ya, ini kurangi ini. Terus sampai 4 kali ditambah dengan ini. Terus ditambah lagi ini kurangi ini. Nah, baru dibagi 4. Tutup. Nah, oke. Enter. Apa ini? Masalahnya di mana ya? Oke. 116. Nah, coba kita cek. Nah, 116. Sama ya. Jadi rumus ini bisa dipakai dalam konteks yang ini. Kalau yang sana tadi latihan. Nah, bagaimana yang berikutnya? Yang berikutnya diketik juga. Ini agak panjang, agak manual. Jadi yang berikutnya gimana caranya ini? Jadi yang berikutnya ini sama dengan ya, sama dengan ini. Berarti kan eh, eh, di sini jadinya tadi kan 15, sekarang ini. Hmm, ditambah, tambah mana? Tambah kurung tutup ini harus bergerak di atasnya. Ya. Jadi tinggal dilanjutkan seperti tadi di kolom ditarik aja. Hanya ini memang perlu jadi silahkan dihitung rumusnya sama. Yang seperti apa? Ikuti pola yang sudah ada di sini. Ini 150. Oke. Coba kita agak manual ini berarti di sini. Ya. Coba ini. Ini berarti ngambilnya ini ya, yang 165 sama dengan ini ditambah tutup ini dikurangi ini tutup ditambah ini. Nah, buka dulu. Nah ini kalau Anda nggak perhatikan, nggak latihan, ya susah. Kurangi ini terus ditambah buka. Ini turut terus ya, kurangi ini di atasnya. Tambah oke, 10 ini kan pembulatan ini ya. Coba kita lihat ya. Nah, 160.
265 koma ya. Oke. E18 ya ditambah E20 kurangi 19, 19, 18, 18, 17, 17, 19. Ini harusnya bergeser ini, tapi ini kan belum punya datanya. Ini 165 ya. Jadi ngambil di atasnya lagi di sini. Jadi ya. Dan seterusnya ya, teman-teman. Kemudian, ini yang harus diperhatikan, ada kelebihan dan kekurangan dari metode sederhana. Yang pertama, ada kelebihannya merupakan metode proyeksi yang paling mudah dan sederhana. Dan yang kedua, tidak memerlukan banyak data time series. Jadi tidak perlu panjang datanya karena bisa ngambil dari kuartal sebelumnya. Namun kekurangannya, metode ini hanya mempertimbangkan data terakhir dengan mengabaikan data sebelumnya. Nah, yang kedua, metode ini tidak mempertimbangkan variabel yang dapat mempengaruhi nilai prediksi. Lagi-lagi ini mempertimbangkan data terakhir, mengabaikan data sebelumnya. Metode ini tidak mempertimbangkan variabel yang dapat mempengaruhi nilai prediksi. Jadi apa adanya di situ ya. Nah, selanjutnya nanti pada pertemuan mendatang kita akan membahas metode rata-rata, baik rata-rata sederhana, rata-rata bergerak tunggal maupun rata-rata bergerak ganda. Nah, untuk saat ini mungkin saya kira cukup pertemuannya. Silakan dipelajari sedikit demi sedikit, latihan terus-menerus supaya nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.